Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalati al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kehidupan, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, mengawali hari dengan baik, mengisi waktu terbaik di hari ini setelah sholat subuh insyaallah sampai isya dengan majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ciri orang baik itu salah satunya tersambung dengan majelis ilmu, tersambung. Ciri keselamatan seseorang itu di situ sebenarnya. Karena selama dia tersambung dengan majelis ilmu itu, ada rahmat yang senantiasa menyertainya, ada sakinah yang senantiasa menyertainya, dan sering bersama malaikat. Haffathumul malaikah itu dalam satu hadis Nabi mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyarah fil ardi, artinya ada malaikat muter-muter di bumi dalam rangka mencari majlis yang di dalamnya ada masalah yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi majlis itu sebenarnya tujuannya satu. Apapun itu, majlis ilmu, berzikir, mengingatkan kita kepada Allah. Sepintar apapun yang ceramah, sebaik apapun susunan katanya, kalau tidak mengajak kita kepada Allah, tidak mengingatkan kita kepada Allah, nonsen. Di majlis yang baik itu ketika majlis ini mampu mengingatkan kita kepada Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, karena kitab yang kita kaji ini adalah kitab kematian yang kita semua mudah-mudahan masih diberi usia panjang, maka kita harus benar-benar menyadari, bukan terus menghindari, menyadari bahwa kita akan bersama, akan menemui kematian itu. Dan sunnah hukumnya sunnah, bukan majlisnya. Majlisnya jelas sunnah. Rawdatun min riyadil jannah.
Majelis ilmu, majelis zikir itu adalah kebun surga yang ada di bumi. Maksud saya materinya itu sunnah. Karena Nabi mengatakan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak kalian itu mengingat pemutus kenikmatan. Yaknil maut. Maksud dari hadisnya adalah kematian. Perbanyak. Itulah satunya dengan mengkaji ini. Ya minimal sebulan 2 kali ingat ya alhamdulillah. Karena kalau kita sudah keluar bersama masyarakat itu sulit ingat kematian. Biasanya fokus terhadap tugas kita. Yang bekerja, yang mengajar, yang fokus dengan itu. Kita akan melanjutkan pembahasan seputar kitab ini di bab kedua. Yang mana bab ini menjelaskan tentang diperbolehkannya seseorang itu mengharap kematian. Karena kemarin kita membaca hadis, nggak boleh orang ingin mati itu nggak boleh. Dengan alasan apapun nggak boleh. Misalkan saya sudah tua, kayaknya nggak boleh. Saya sering menyampaikan, walaupun hanya tinggal nafas, kita ini bermanfaat di dunia. Kata Nabi, la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Lafaz la haula wa la quwwata illa billah itu adalah perbendaharaan surga. Kalaupun tinggal nafas kita isi la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Kalimat ini memberatkan di timbangan. Ini saya sering menyampaikan kalau ada orang sakit, kayaknya ada keputusasaan. Misalnya kalau ya keluarga sakit, kayak mereka itu nggak semangat gitu, harus semangat. Walaupun kita nggak bisa bergerak, kita bisa berzikir kepada Allah. Hati kita bersambung. Artinya masih ada manfaat. Selama kita hidup di dunia, masih ada manfaat. Kalau sudah mati nggak ada. Mau kerja apa, mau kerja ini nggak bisa. Sekarang kita membaca zikir sekali, ditulis di sana. Ibarat orang nabung, itu bisa nabung terus. Kita kan punya rekening ini namanya catatan. Bahwa manusia kita mahubi ini, basau yuhasab hisaban yasiro. Orang yang nanti rekeningnya itu catatannya diberikan dari arah kanan, gampang dia. Wa amman dia kita bahumoro akhlari basau suburo. Tapi yang diberikan dari belakang atau dari kiri, ashabus shimal itu sulit nanti. Kalau dari belakang jelas celaka. Kalau dari kanan itu orang baik, catatannya diberikan dari kanan. Kalau dari kiri itu orang fasik, sedang dia fasik dari banyak dosa. Dari belakang orang kafir, dari belakang punggungnya. Itu orang kafir nggak ada harapan. Nah, kita hidup dunia ini masih bisa mengisi itu dengan terus memperbanyak. Ini yang dimaksud bekal, yaitu bekal kita ya kita ngaji, kita sholat, masih terus mengisi pundi-pundi perbendaharaan kebaikan kita yang akan kita temui di akhirat. Yang akan bersama kita itu amal perbuatan kita, yang lain nggak ada. Akan kembali, keluarganya boleh mengantar, dikumpulkan balik, hartanya mengikuti balik. Yang masih menemani dia itu, ya keseharian kita ini. Dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia semangat masjid setiap langkahnya. Itu yang akan menemui kita. Dan itu yang akan kita rasakan nanti. Nah, di sini diperbolehkan mengharap kematian
Di antaranya karena khawatir agamanya akan hilang jika tetap hidup. Agamanya akan hilang jika tetap hidup. Nah, yang pertama di sini disebutkan ayat Al-Quran yang mengabarkan tentang Nabi Yusuf. Di antara doa beliau, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ini doa Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Gak apa kita ikut doa ini, gak apa-apa, ini diambil terakhirnya saja. Yusuf ayat 101. Wa alhiqni bis-shalihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Tapi dari keterangan para ulama, ini bukan berarti Nabi Yusuf ingin cepat mati. Enggak. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku ini, artinya ia mengharapkan wafat dalam keadaan Islam. Bukan ingin cepat mati. Dan kalau kita artikan secara sekilas, tawaffani, wafatkan aku, seakan-akan itu enggak. Tawaffani musliman, andaikan aku harus wafat ya Allah, harus mati, maka matikan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya, ini kan harapan kita semua. Jadi para ahli takwil, para ahli tafsir dalam hal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud tawaffani musliman itu bukan Nabi Yusuf minta mati, tapi minta dimatikan karena kematian itu pasti. Nah, andaikan harus mati, mudah-mudahan dalam keadaan Islam. Ya, Pak Isom. Jadi sebelum satu, Ustaz, kalau dari ukuran normal, panjenengan itu masih akan hidup lama. Amin. Tapi orang mati itu nggak harus sakit, nggak harus sehat. Penyebabnya itu nggak harus. Ya kalau dari ukuran sehat, insya Allah kalau di check up saya paling sehat, insya Allah. Saingannya sedikit. Kalau paling muda, alhamdulillah saya nggak pernah. Mudah-mudahan kesehatan nggak pernah ada gejala-gejala itu. Ya paling hanya yang sekarang agak sedikit. Mungkin ada angin masuk. Tapi penyebab kematian itu nggak harus sehat. Pokoknya panjenengan yang check up terus ini, yang check up. Saya itu punya gratisan juga. Tiap 6 bulan saya itu digratiskan check up. Gratis. Kita kasih ke teman. Nah, ini tante, kamu check up, ambil. Jatahnya ambil monggo. Dalam hal ini saya punya gratisan 6 bulan sekali. Gratis. Tak kasih teman, ambil jatahnya. Karena saya merasa masih sehat. Penyebab kematian itu kadang waktu ditangkap utemi ada tabrakan, ada kecelakaan, ada roboh, ada kena apa, itu kan orang sehat walafiat. Kadang-kadang dia duduk di pinggir jalan, diseruduk, nggak salah nggak apa ya. Dari situ kita itu ketika check up misalkan dalam rangka ikhtiar, itu aja. Dalam rangka ikhtiar berusaha menjaga badan kita ini. Karena sebagai petugas bumi, kita ini kan petugas bumi. Saya sering menyampaikan kita hidup dari dua utama tugasnya. Yang pertama adalah ibadah, itu ibadah kepada Allah. Yang kedua di mimaril ardi, untuk memakmurkan mengelola bumi. Itu tugas kita. Nah, untuk memakmurkan bumi harus sehat. Harus sehat. Untuk berinteraksi di dunia ini harus badan kita yang sehat. Jasad ini harus fit. Makanya ada check up. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin, termasuk doa yang insyaallah saya sering ya berdoain. Kalau sudah ingat mati ya, kan orang kan beda-beda. Kalau saya kalau ingat mati itu ya hanya ya Allah, Allahumma bi husnil khatimah. Ya Allah, tawaffani musliman. Ya Allah. Itu aja. Hilang lagi nanti hilang. Kadang-kadang itu datang. Orang di atas 40 tahun pasti itu ada. Mau jahat sejahat-jahatnya selama manusia pasti ada ingat mati.
Ya memang kadang manusia itu kalau kadunya itu lebih dari kejahatan iblis ya. Tapi kan manusia itu sama potensi. Sejahat apapun dia, sekejam apapun dia, pada saatnya dia akan merasa bahwa dia manusia. Dan manusia itu di atas 40 tahun biasanya dibisikkan, kamu akan mati. Kamu akan seperti mereka yang sudah meninggal. Ada satu ayat lagi, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Ini ayat ini mengabarkan tentang Maryam. Di antara ucapan Maryam itu, ya laitani mitu qabla hada, wahai seandainya saja aku mati sebelum ini. Ini kan judulnya tadi khawatir agamanya akan hilang. Nah ini memang lebih dekat dari ayat yang pertama. Ya laitani mitu qabla hada. Seakan-akan mengharap kematian. Andaikan ya Allah, aku ini mati sebelum kejadian ini. Karena tuduhan-tuduhan itu kok bisa ada anak tanpa bapak. Ya kalau kita sekarang pun ini, coba kita hidup sekarang. Kemudian ada seorang ibu punya anak tanpa bapak. Kira-kira di otak kita itu apa? Ya mestilah dia melakukan hubungan. Kan begitu dengan orang lain tanpa pernikahan. Begitu. Nah ini bagi seorang Maryam yang dia merasa apa salah saya. Nah, itu merasa beliau itu ini kemudian takut nanti yang pertama khawatir dirinya terhadap dirinya itu ada hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari agama ini. Yang kedua khawatir menjadi sebab orang-orang itu terus menuduh dia. Dia ingin cepat masalah ini selesai. Itu ya sebenarnya kalau kita lihat dari eh, takwil para ulama melalui tafsir terkait dengan ayat yang kedua ini. Jadi dia takut tuduhan buruk terhadap agamanya dan digunjingkan kepadanya. Maryam itu melakukan kemesuman, Maryam itu. Ya kalau kita lihat kan orang begitu kan berpikir kok bisa ada anak tanpa bapak. Padahal Maryam ini tidak pernah keluar dari musola. Kalau istilahnya tempat ibadah ya. Ada sekali itu dijaga. Kok bisa siapa ya? Nah, ini. Nah itu kemudian sampai disebutkan dalam Al-Quran ya daitan ini cukup ada pun manusia. Kemudian yang kedua, dia tidak ingin menjadi sebab, tidak ingin menjadi sebab orang-orang itu terus melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadapnya sehingga dia menjadi sebab dosa-dosa dari orang itu takwilnya. Kemudian yang ketiga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yamurra, sampai melewati ar-rajul, seseorang di kubrin, sebuah kuburan, sampai seseorang melewati kuburan di kubrir rajul, sampai dia itu melewati kuburan seseorang. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ya laitani makanahu. Ya laitani makanahu, seandainya aku menempati tempatnya. Artinya dia, andaikan dia mati gitu. Nanti ini keterangan masa depan. Kalau sekarang insya Allah belum. Karena kalau kita melihat kuburan kan masih takut, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, begitu. Nanti akan ada satu masa orang lewat kuburan, ya Allah, andaikan saya mati seperti ini kan enak, nggak merasakan huru hara ini. Dan itu Pak terjadi ternyata. Saya punya seorang guru,
Beliau punya ayah. Ayahnya meninggal beberapa waktu. Nah, anaknya ini akan menggantikan ayahnya. Ada lembaga pendidikan. Kemudian Allah memuji satu fitnah. Ada salah seorang santrinya itu mati oleh temannya. Ini kejadian fakta. Berapa? Jadi dia punya santri, santrinya itu mati, disekap oleh temannya. Temannya itu pengurus. Jadi orang nggak tahu, mungkin karena saya mati di lembaga ini, pimpinannya yang terus terang. Saya hadir begitu. Ya saya nggak ngomong, khawatir mengganggu. Kok bisa mati kan? Khawatir tersinggung. Saya diam aja. Hanya bilang mana gitu. Gitu. Terus saya lihat enak ya apa saya. Jadi gitu jadi saking mungkin pusingnya. Enak apa saya sudah meninggal di tempat. Tidak tahu kejadian ini. Ya Allah. Bilang gitu dia. Berarti kan ada, kalau masalah kalau sudah besar itu mereka melihat kematian itu sesuatu yang ya bukan menyenangkan, artinya lebih ringan gitu loh. Saya melihat memang kata-kata ini saya cermati, kok bisa begitu gitu, mungkin saking beratnya. Beliau nggak mengatakan saya ingin mati saja seperti orang muda. Enak apa ya sudah berangkat duluan, sudah di sana, saya di sini yang masih mendapatkan ujian. Ya, artinya beliau sampai minta maaf kedua. Contohnya orang keluarganya nggak mau. Itu satu kasus artinya ketika seseorang ini tertekan dengan satu masalah, itu kematian dianggap lebih ringan dari masalahnya. Padahal Nabi pernah mengatakan tidak ada musibah lebih besar daripada kematian. Tidak ada musibah lebih besar dari kematian. Besar apa? Nah, yang dimaksud apa musibah kematian itu sakaratul maut. Sakaratul maut yang akan dirasakan oleh kita itu sangat besar. Nah, jangan heran juga kalau ada orang ini mungkin, mudah-mudahan kita diselamatkan. Mungkin mindsetnya, cara berpikirnya begitu. Dikira mungkin lebih aman. Enggak bisa. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, hadis di atas merupakan kabar yang terjadi di masa depan. Hal itu akan terjadi karena beratnya cobaan. Kenapa orang tadi dalam hadis ini ingin mati? Orang tadi ingin mati. Ya laitani makana. Andaikan saya seperti beliau. Karena akan terjadi fitnah. Cobaan keimanan yang berat bagi orang. Ini boleh nih Pak ini. Ini orang beriman. Makanya saya contohkan tadi, insya Allah guru saya ini orang baik Pak. Orang beriman itu kadang juga ingin mati. Orang beriman itu juga bukan orang, kalau orang ingin mati kan orang gitu. Orang beriman juga ingin mati. Karena apa? Karena terkadang beratnya cobaan menimpa manusia. Kenapa? Kondisi agama masyarakat yang sudah mulai tidak bisa lagi. Kita berada di dalamnya. Tapi sekarang enggak ya. Sekarang ini enggak, masih aman-aman saja. Karena Nabi mengatakan nanti akan ada satu zaman kalian di dalam itu lebih baik daripada di luar. Dan apabila sudah datang fitnah nanti menjadikan makanan itu sedikit. Bahwa akan makanannya apa. Tapi intinya akan ada zaman kamu itu di dalam lebih baik daripada di luar. Itu kita diminta usilah. Bukan karena hal buruk yang menimpa tubuhnya atau hal lain seperti kehilangan harta yang karenanya bisa menghapus kesalahan.
Bukan. Kita ini kan kebanyakan itu bingungnya. Bingungnya kan karena harta dunia. Asyik atau apa urusan. Kita bingungnya di situ. Padahal ini bingungnya ini bukan di situ. Bingungnya itu masalah keimanannya ya Allah. Kalau begini, ini bisa bahaya. Nah, bukan karena urusan dunia. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ini doa. Nah, kita ini menghafalkanlah yang pendek-pendek doa Nabi. Yang pokoknya yang pernah dibaca Nabi itu baca pendek-pendek saja. Termasuk ini Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mengerjakan kebaikan. Orang berbuat baik itu karena izin Allah. Masa sampaikan tadi, ketika kita oleh Allah dimudahkan mesti bisa ngaji, itu Allah berarti ingin kita itu dapat rahmatnya. Ya, kita melakukan kebaikan bukan karena kita. Allah yang menginginkan kita supaya kita dapat rahmatnya. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perbuatan mungkar. Kita nggak bisa, kita lemah. La haula wala quwwata illa billah. Kita bisa meninggalkan dosa. Itu semata-mata karena Allah, bukan karena kita. Makanya orang untuk mengobati ujub itu ya begini caranya. Ujub itu merasa dirinya istimewa. Ya sudah. Kalau Allah memutus rahmatnya, berat kita. Mau ke masjid itu berat. Dan karena rahmat Allah kita gampang melakukan kebaikan. Inginnya Allah itu kita itu tetap mengikuti aturannya dan senantiasa mendapatkan rahmatnya. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Ini doa Nabi SAW. Orang miskin itu bukan untuk dihindari, dicintai. Kalau mencintai itu harus bersama mereka, ya tidak. Artinya ketika melihat mereka itu hati kita ini, ya Allah, mudah-mudahan orang itu. Ketika melihat mereka itu hati kita ini, ya Allah, kasihan orang. Dan begitu itu namanya. Melihat kehidupan orang-orang yang orang miskin ya, bukan orang ahli maksiat. Oh, enggak kita menyebut orang miskin, orang yang mencari untuk kehidupannya. Hati kita itu buka untuk mereka. Ya Allah, orang ini. Jadi ada rahmatnya. Wa idza aradta wa yurwa adarta. Ini kepada Allah dalam doa Nabi SAW. Apabila engkau berkehendak, ya Allah, finnasi, di dalam kehidupan manusia ini fitnatan, akan menjadikan atau akan mentakdirkan musibah. Ini doa Nabi. Faqbidni, maka wafatkan aku. Ilaika, faqbidni ilaika, wafatkan aku untuk bertemu kau lagi. Ghairul maftunin, dalam keadaan selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah itu bukan selamat dari azabnya, bukan. Hanya misalkan orang ini sekarang ada fitnah ya, ada fitnah terjadi. Kita selamat dari fitnah itu bukan berarti fitnah nggak menimpa kita, enggak. Artinya kita itu bisa menjaga diri tidak ikut ke fitnah itu. Sama dengan orang ketika mohon kepada Allah akan dihindarkan dari azab, padahal tempat itu akan diazab. Ya kan? Ada suatu tempat sudah ditakdirkan akan diazab oleh Allah. Ini akan diazab. Akhir tahun 2025 akan diazab. Ya kita kan Nabi mengatakan, andai kan demikian, tidak arad, jika engkau berkehendak itu ya. Andai kan beberapa bulan lagi akan ada azab turun, fakfirni, matikan aku dalam keadaan penuh. Andai kan azab itu fitnah itu menyebabkan kematian, maka matikan aku dalam keadaan tidak termasuk fitnah.
Contoh misalkan di zaman Nabi Nabi Lut, itu kan istrinya nggak mau. Berarti dia mati dalam keadaan mafkud. Nabi Lut itu kalau diperintah besok kemudian lalu keluar dari daerah itu akan dihancurkan dengan hujan batu besok. Tahu Nabi Lut bilang, ayo besok sebelum subuh kita keluar. Keluar istrinya nggak mau. Istrinya, lalu kita gimana ini bang? Enggak, akan ada azab. Oh nggak mau dia. Ya akhirnya dia keluar, berarti tidak masuk ke dalam azab. Nah, intinya itu masuk dalam keadaan mafkud, artinya dia masih tidak mempercayai Nabi. Jadi dia matinya itu dalam keadaan dia ikut seperti mereka yang kena azab. Dan andai kan Nabi Nuh pun harus meninggal pada saat itu, tapi dia meninggalnya dalam keadaan yang beriman, ya nggak mungkin. Artinya tidak maksud. Wairu maksudnya maknanya, walaupun harus meninggal dalam keadaan fitnah atau dalam keadaan diazab, itu saya ini selamat gitu loh. Kan ada satu hadis Nabi SAW, andai kan satu azab akan turun di suatu tempat, yang baik, yang tidak baik mati semua. Walaupun kan tsunami. Kalau itu ada bentuk dari azab. Datang ya mati semua, yang soleh, ahli ibadah, yang mati sama mati. Nah, tapi berbeda nanti dibangkitkannya. Kalau tadi orang soleh, orang baik itu mati dia dalam keadaan tidak ikut-ikut itu, tidak ikut-ikut kefasikan kemaksiatan, dia nanti dibangkitkan dalam keadaan syahid. Matinya mati syahid. Nah, kalau yang memang mati dalam keadaan bermaksiat itu ya dari itu mati dalam keadaan syukur khotimah. Nah kita ini sampai ini akan terjadi, ini akan kamu. Ya sudah, yang penting urusan saya mau baik gitu. Mau mati di mana? Orang baik itu mau mati di mana pun tetap baik. Mau mati di tempat fasik sekalipun. Kan banyak tempat-tempat fasik mau mati. Makanya kita jangan sering suudzon. Mau mati di tempat fasik, tapi jangan nggak melakukan itu, hanya lewat misalkan. Ya, kalau dia baik, kembali. Hanya kita itu dalam menjalani hidup ini sisa usia itu sudah kita gunakan memperbaiki diri. Dengan meyakini kalau kita sudah baik, mati dimanapun dalam keadaan apapun itu Allah terbaik. Sahabat Umar radhiyallahu anhu juga pernah berkata dengan perkataan yang senada dengan hadis di atas. Di antara doanya, ya Allah, kekuatanmu telah melemah. Ini Umar. Subhanallah, Umar ini luar biasa. Jadi jujur apa adanya, ya sudah itu. Ini ketika beliau sudah menuduh kan ke pasar bawa jirah, namanya jirah itu cemeti. Ada yang salah langsung dipukul. Itu Umar. Ketika beliau sudah menua, beliau mengatakan di antara doanya, kekuatanku telah melemah. Kita semua. Jadi penyakit yang gak ada obatnya itu tua. Mau dikatakan lebih muda 10 tahun, gak bisa, tertua. Pak Bowo ini usianya 50 misalnya. Tapi kelihatannya 40 kan 10 tahun lebih muda. Tapi kekuatannya orang 50, gak mungkin Pak. Begitu. Walaupun dikatakan lebih muda berapa tahun pun, gak bisa, mesti rapuh. Jadi jangan terlalu itu. Ini kayak lebih muda 10 tahun enggak? Orang itu masa muda yang karena nanti masa-masa ada hisab khusus itu dari 17 sampai 33 gitu. Ini biasanya orang sulit baik, sulit ikhlas gak bisa, sulit karena dia lebih didominasi oleh kekuatan kelabinan. Dari 33 sampai 40 dia sudah mulai matang. Di kematangan iman dari 40 kan. Dia sudah mulai berjalan menuju Tuhannya, tidak ada keinginan lain. Biasanya begitu. Kalau di usia ini masih semakin jadi sulit.
Untuk kematangan finansial 40 sampai 50. Itu memang tidak ada hadis sedetail itu, tapi sejauh yang saya belajar itu keterangan. Untuk kematangan iman itu dimulai dari 40 nanti sampai meninggal. Artinya orang 40 itu sudah mulai merasakan bahwa apa yang telah dia lewati itu menjadi pengalaman, dan apa yang akan dia hadapi itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Sudah mulai menurun. Kekuatanku sudah melemah, diriku telah menua. Ini saya sampaikan tadi. Orang kalau 40 ini ada ini bisa, ini ada. Kamu itu sudah lemah, kamu itu sudah tua, dan aibmu telah tersebar. Tapi ini untuk umat ini. Aibku yang kan beliau itu sering ingat dosa-dosanya. Dulu saya banyak dosa. Kan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terasa. Panjenengan ini semuanya, saya di usia-usia dulu pas mudanya, ya ingat sendirilah. Ya Umar juga begitu, ya Allah, aib saya di sana ada, bisa melakukan di situ juga, tersebar. Di mana saya mulai di situ, saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Ingat, masih. Orang kalau sudah tua masih ingat itu. Kalau sudah tua nggak ingat ini susah orang. Maka ambillah aku kepadamu dalam keadaan tidak menyanyiakan dan mengurangi kewajiban dan ini terakhir berarti umat. Maka tidak sampai 1 bulan beliau wafat. Semoga Allah rahmat. Dari kata-kata ini, sebelum 1 bulan beliau wafat. Kalau orang cerdas Pak, biasanya bisa, saya tidak mengatakan bisa mengetahui, bisa memprediksi, tapi jangan katakan. Memprediksi boleh saja. Misalkan saya keluarga, saya lihat ke situ di rumah sakit apa? Ya, bisa. Tapi di hadisnya sudah ada, ini tidak ada. Karena ada tanda-tandanya. Tidak tahu disebutkan tandanya. Orang-orang mau mati itu ada tanda-tanda. Tapi jangan diberi tahu, apalagi keluarganya. Tidak usah di hati. Nah, orang akan hidup. Prediksi ini boleh. Nabi suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan ikut haji wada, ya. Ikut haji wada, haji terakhir itu terus itu bilang, sepertinya ini kan prediksi dirinya, saya akan mati. Kenapa? Berat sekali, pusing, nggak pernah begini dia kalau sakit. Kata Nabi, nih Sa'ad bin Abi Waqqas memprediksi dirinya mati. Nabi enggak. Kamu tidak akan mati sampai kamu merasakan ghanim harta rampasan nanti di Persia atau di mana. Ini dua prediksi yang berbeda. Rasulullah yang katakan bukan apa, saya tidak ingin mati di Mekah karena saya sudah niat hijrah. Saya ingin ikut panjenengan, pahala hijrah saya biar tidak hilang. Enggak, kamu enggak akan mati. Gitu. Artinya setelah singkat kamu enggak akan mati. Sampai beliau saya punya harta ini, saya punya perempuan satu, nanti tak wasiatkan ini yang menjadi dasar dari bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga wasiat, wasiat. Dari saat ini, kalau nanti enggak sepertiga cukup untuk agama, sisanya untuk agama. Ada diwasiatkan untuk agama untuk orang lain lah, sepertiganya hartamu, yang 2/3 untuk keluarga. Kamu meninggalkan mereka dalam keadaan baik-baik saja, tidak minta-minta, mandiri lebih baik daripada meninggalkan mereka kekurangan, meminta-minta dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini artinya memprediksi kematian itu bisa, boleh. Hanya berbeda, tergantung. Ya ternyata antara prediksi Sa'ad bin Abi Waqqas yang merasa sudah mau mati dan prediksi Rasulullah SAW yang kamu akan panjang umur, ya lebih benar Rasulullah. Dia panjang umur sampai dia ikut pembukaan Persia. Kata beliau, ya Allah, saya setua ini masih benar kata Rasulullah, dia dapat emas, dapat dari harta rampasan Quran pada saat. Nah, kita ini tidak perlulah memprediksi diri sendiri. Ya, sepertinya
Gak mau mati, gagal. Hanya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan panjang umur dan tetap husnuzon kepada Allah. Dan andaikan kita pun harus menghadap Allah dan menyelesaikan kehidupan ini, mudah-mudahan husnul khotimah. Moga kalau ada yang perlu disampaikan. Oke, betul. Ya, ya, ya. Ada. Mati. Begini Pak, berobat itu sunnah. Nabi menganjurkan namanya kalau sakit berobat. Check up itu kalau niatkan untuk menjaga diri, menjaga nikmat Allah ini, ya sunnah. Jadi menjaga badan ini sunnah, dapat pahala. Berobat itu juga dianjurkan. Rasulullah SAW juga kadang-kadang mengobati dengan cara beliau. Dari keadaan medis kepada ahlinya, karena dengan cara beliau, karena beliau orangnya. Nah, orang yang tidak mau berobat itu lihat keyakinan. Jadi jangan langsung diputus. Dia bunuh diri. Enggak. Jadi kalau dia, itu hadis Tokun itu jelas ya. Abu Ubaidah dengan Umar itu. Umar jadi dengan ke Syria itu, Umar pulang. Bisa kata Abu Ubaidah, kamu takut kan? Allah yang nggak mungkin penyakit kena. Iya, tapi juga saya juga harus pulang, harus ikhtiar. Ini juga karena Allah juga. Paham ya? Ini hadis Tokun. Umar di sana penyakit di sini. Dia nggak masuk, aku mau pulang ke Madinah. Karena ikut Nabi, jangan masuk ke tempat yang sudah ada toh. Kata Abu Ubaidah, mana keyakinan? Nah, Abu Ubaidah ini kayak sleting lah, kayak kuping dulu gitu. Sama-sama panglima kan, tapi kan kalau sleting enggak ada. Nah, kamu nggak yakin bahwa semuanya dari Allah? Iya, saya juga pulang karena Allah yang bukan. Jadi sebenarnya lihat di sini ada dua keyakinan. Umar nggak mau masuk, saya mau pulang ke Madinah. Yang Abu Ubaidah mau masuk gitu. Pasrah karena Allah. Ya, Allah matikan ya dimanapun mati kok. Ada yang begitu ternyata ada. Yang begitu, ya enggak. Ya kalau panjenengan keyakinannya seperti Abu Ubaidah, tapi kalau perkataan ini muncul dari putus asa, enggak mungkin. Ya wes, kamu itu aku wis. Nah kalau putus asa, mati itu jangan mati dalam keadaan putus asa. Harus mati dalam keadaan semangat, penuh optimisme. Nah, khawatir tadi, dia pulangnya ke sana nggak minum obat itu karena putus asa atau disebabkan kemarahan emosi yang muncul dari hawa nafsunya. Itu nggak benar. Tapi kalau ada orang yakin itu dengan benar, jangan salahkan. Karena keyakinan itu tidak sama. Biarkan aja kita katakan antum kita lebih tahu tentang apa yang antum rasakan. Kayak ada orang sholat jemaah yang orang tergempa di YouTube itu ada itu. Masjid kayak tadi sholat gempa. Sebagian jemaahnya dari keluar, termasuk imamnya nggak lari di situ. Gini. Yang ini yang keluar salah apa enggak? Ya enggak salah. Kalau mati gimana tadi? Lari dia. Yang imamnya saya menghadap Allah. Nah, ini keyakinan dia yang menjadikan dia nggak bergerak. Ya, hanya ada begitu. Nah ini kalau ditanya, apakah yang salah? Sebenarnya tergantung. Nggak bisa kita menyalahkan yang tetap di situ. Oh, saya ini nggak ada, nggak merasa. Saya sudah, saya masih tenang di sini. Ya benar. Yang lari juga, ya benar. Karena masing-masing punya alasan yang benar. Tapi kalau alasannya putus asa, ya enggak. Misalkan imamnya, mudah-mudahan kita aman. Imamnya ini enggak lari. Karena misalkan, ya kalau lari itu di rumah banyak masalah juga.
mati di sini nggak apa-apa. Nah ini nggak bener ini, gila nggak bener ini. Saya mati di mimbar ini nggak apa-apa lah, sudah di rumah ini kalau pulangnya habis ini. Nah ini darah ini bukan keyakinan, ini namanya orang putus asa nyari alasan mau mati. Kayak orang loncat dari Masjidil Haram ke bawah itu, pengen mati di Ka'bah, nggak apa-apa. Itu nggak bener itu. Ya benar tempatnya mati di sini maka itu ada keutamaan tersendiri mati di masjid. Tapi kan nggak harus seperti itu. Kalau memang tinggi masjid, sujud, memang mati gitu ya itu gitu. Jadi jangan kemudian menulis sesuatu langsung itu kamu salah, kamu benar ya enggak. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Yang penting kita ini mudah-mudahan dari jasa jaga oleh Allah dan harus mati pun mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.